Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan masalah dengan judul Peradaban Dunia Sebelum Islam. Sebelum kita masuk pembahasan, ada 3 rumusan masalah yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, bagaimana keadaan Arabiah pra-Islam. Yang kedua, bagaimana tradisi menulis serta situasi pendidikan Arabiah pra-Islam. Dan yang ketiga adalah apa saja pusat kegiatan intelektual di luar Arabiah pra-Islam. Baiklah, di sini akan saya penjelaskan. Di sini kita akan masuk pembahasan yang pertama, yakni masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Di sini kita ketahui bahwasanya Islam itu hadir pertama kali di muka bumi adalah di Jazirah Arab, tepatnya di kota Mekah. Jadi jika kita ingin mengetahui bagaimana sih, apa sih kota Mekah itu, kita tuh juga harus belajar beberapa faktor-faktor lainnya selain material dan historisnya. Kita harus mengetahui faktor sejarahnya, kita harus mengetahui bagaimana ekonominya, kemudian letak geografisnya dan lain sebagainya. Kita sangat harus bisa mengetahui faktor-faktornya pada berikut itu. Selain itu, kita juga akan mengetahui bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam pada saat itu. Betapa mereka bisa hidup di tengah gurun pasir. Bahkan ada beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwasanya orang yang hidup di zaman sebelum Islam dan di tengah gurun yang luas itu adalah orang-orang yang kuat, karena kehidupannya itu sangatlah tidak ramah. Mereka harus hidup dengan kuat, tanpa pangan yang cukup, tanpa kehidupan yang layak. Namun semakin berkembangnya waktu, semakin berjalan waktu dan berkembangnya zaman, para manusia saat itu memiliki akal pikiran yang dimana letak geografis yang sangat lumayan dekat dengan laut, dia manfaatkan untuk mereka mencari kehidupan dengan mencari makanan, mencari pekerjaan, mengambil hasil alam yang ada di laut. Itu salah satu pemanfaatan dilakukan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Dan navigasi-navigasi tentang masalah laut pun telah dijelaskan di dalam Al-Quran serta beberapa hadis. Bahkan hadis-hadis masyhur pun sangat mengagungkan bagaimana laut itu memberikan suatu manfaat kepada manusia yang ada. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan tentang Arabiah pra-Islam. Secara geografis, bentuk Jazirah Arab itu memanjang, di mana sebelah utaranya itu ada negara Palestina dan negeri Syam. Kemudian sebelah timurnya ada Hiro dan Dijlah atau sekarang Tigris. Sebelah selatannya itu ada Samudra Indonesia dan Teluk Aden, serta sebelah baratnya itu ada Laut Merah. Dengan letak geografis seperti itu sudah sangat jelas. Di sebelah utara dan timurnya itu sepanjang geografis itu adalah daerah padang Sahara, sedangkan di sebelah barat selatannya dipenuhi oleh lautan. Di antara Jazirah Arab itu sendiri diapit oleh 2 kebudayaan yang sangat besar, yaitu Romawi dan Persia. Seperti kita ketahui, Romawi dan Persia adalah 2 kebudayaan yang sangat besar, di mana mereka sangat kuat, kebudayaan yang sangat kaya akan ilmunya, kaya akan strategi militernya, kaya akan rasa kolonialismenya yang sangat ditakutkan oleh bangsa-bangsa lain. Namun kita kembali lagi kepada karakteristik Jazirah Arab, orang-orang Jazirah Arab. Mereka seperti diibaratkan mereka itu bagai suatu adonan yang belum diadon. Dia masih suatu bahan baku yang belum tercampur oleh bahan-bahan lainnya. Masih sangat murni, fitrahnya sebagai manusia masih sangatlah baik. Masih ada rasa saling menolong, setia. Namun karena mereka kekurangan makrifat atau pengetahuan, itu membuat mereka menghalalkan segala sesuatu yang tidak baik mereka lakukan. Seperti halnya mereka membunuh anak dengan landasan kesucian dan kemuliaan. Kemudian mereka merampas harta orang lain dengan landasan kedermawanan. Kemudian mereka membangkitkan suatu peperangan dengan landasan harga diri dan kepahlawanan. Mereka berpikir dengan seperti itu mereka bisa membantu sesama temannya. Padahal itu ada suatu kegiatan yang sangat merugikan yang menuju mereka ke jalan kesesatan dengan menghalalkan segala caranya. Itu merupakan suatu bentuk ma'rifat manusia yang sangat mulia, ma'rifat manusia yang sangat masih murni dalam arti kata mereka belum tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindarkan, seperti itu. Baiklah, kita akan masuk kepada rumusan masalah yang kedua, yakni bagaimana bentuk tradisi lisan dan pendidikan pada Arabiah pra-Islam. Jadi sudah dijelaskan bahwasanya pada zaman Arabiah pra-Islam, manusia-manusia tersebut sudah mengetahui bentuk-bentuk pendidikan dengan adanya suatu lembaga kutab
yang di dalamnya terisikan tulis cara bagaimana tulis menulis, membaca, berhitung dasar serta beberapa pengetahuan tentang agama. Dan beberapa waktu sebelum agama Islam hadir pun, masyarakat Arabia pra-Islam sudah mengetahui beberapa bentuk daripada kata sastra lisan maupun tulis, yakni puisi. Walaupun bentuk dominan pencapaiannya lebih kepada sastra lisan, namun sudah ada beberapa para pesyair-pesyair yang sudah mulai menulis beberapa ciptaan syairnya, walaupun itu hanya dilakukan dengan penulisan yang sangat-sangatlah dasar. Dan pengetahuan pendidikan tersebut memang lebih didominankan oleh orang-orang Nasrani dan Kristen pada zamannya. Baiklah, di sini masuk kepada pembahasan yang terakhir, yakni tentang apa saja kegiatan intelektual, pusat intelektual yang ada pada Arabia pra-Islam. Yang di sini ada beberapa peradaban, namun di sini saya akan bahas tiga saja. Yang pertama adalah peradaban Athena klasik atau the School of Hellas. Ya, the School of Hellas. Jadi peradaban di sini adalah peradaban yang memiliki kemajuan yang sangat tinggi, di mana banyak perkembangan yang terjadi. Peradaban ini di bawah naungan Romawi Timur. Jadi di sini banyak kemajuan yang sangat signifikan, baik dalam ilmu pengetahuan dan filsafatnya sangatlah tinggi. Pada zaman Athena klasik ini pun banyak melahirkan beberapa ilmuwan yang sangat terkenal di dunia, terutama ilmuwan pengetahuan baik secara filsafat maupun secara ilmu pengetahuan dasar. Kedua adalah Alexandria atau Iskandaria. Jadi kota ini dibangun pada abad ketiga sebelum Masehi. Letaknya di Laut Tengah, termasuk wilayah Mesir. Kota ini di bawah naungan kebudayaan Romawi Timur. Dan pada abad ke-1 Masehi, kota ini mencapai kejayaannya menjadi pusat ilmiah dan filsafat Yunani bersamaan dengan datangnya Helenisme dan kebudayaan Oriental dan Mesir kuno. Baiklah, kegiatan pusat intelektual yang ketiga adalah Romawi Timur. Ketika kerajaan Yunani mengalami kemunduran dan kemudian Kaisar Augustus mendirikan kerajaan Romawi pada tahun 27 sebelum Masehi. Sayangnya, filsafat dan sains tidak pernah tumbuh besar di Roma seperti halnya pada saat di Athena dan di Alexandria. Bahkan seorang ilmuwan menyebutkan bahwa abad kedua Romawi ini merupakan abad yang mandul, karena di dalamnya sama sekali tidak tercipta suatu karya ilmiah yang menjadi monumental di abad saat itu. Baiklah, 3 contoh pusat kegiatan intelektual tadi di atas merupakan beberapa contoh yang akan saya ambil sampelnya di penjelasan kali ini. Kemudian saat ini kami mengambil kesimpulan bahwasanya perkembangan Arabia pra-Islam merupakan perkembangan yang ada pada zaman dahulu yang melibatkan bangsa-bangsa Arab. Jazirah Arab tersendiri diapit oleh 2 kebudayaan besar pada zamannya, yakni kebangsaan Romawi dan Persia. Dan kita ketahui kedua bangsa tersebut merupakan bangsa yang sangat berpengaruh dalam perubahan periode di muka bumi ini. Kemudian di sisi lain kita ambil dari bidang tradisi menulis dan pendidikannya, walaupun Jazirah Arab dikenal dengan nama zaman yang disebut dengan zaman Jahiliyah atau zaman yang tidak mengetahui suatu pengetahuan, bukan berarti Jazirah Arab orang-orangnya ini tidak mengetahui apa sih itu tradisi menulis, apa sih itu pendidikan. Jadi sudah ada pembelajarannya dengan lembaga yang sangat sederhana dasar, namun sudah dikatakan ada bahwasanya pendidikan dan tradisi lisan tersebut telah ada. Dan yang ketiga pembahasannya adalah pusat intelektual yang ada pada zaman Arabia pra-Islam itu sudah sangat besar. Kerajaan-kerajaan dan kebudayaan besar sudah ada seperti Athena, Alexandria, Konstantinopel, dan masih banyak lagi. Dan saya harap kita semua dapat mengetahui secara baik historis yang ada pada peradaban dunia sebelum Islam ini. Mungkin cukup sekian penjelasan persentase materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian.